Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali dalam Renungan 79. Kita sebagai jemaat Tuhan, jemaat di Gereja GPD LCD Magelang, kita memiliki suatu komunitas. Dan sebagai anggota komunitas yang baik, seorang anggota komunitas harus menyumbang sesuatu kepada komunitasnya. Dalam bentuk apapun, mereka harus dengan tujuan untuk menumbuhkan komunitas tersebut ke arah yang lebih baik. Dan komunitas tersebut bagi kita adalah Gereja GPD LCD Magelang. Jadi bagi kita sebagai jemaat yang baik, kita bisa mempersembahkan apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya dengan tujuan untuk mengembangkan pelayanan di gereja ini. Tujuannya satu, untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita memiliki hanya satu tujuan, untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Jadi kita yang ada di sini, kita bisa memberikan apapun yang kita punya untuk pertumbuhan pelayanan di gereja ini. Sebagai contoh dalam Keluaran 35 ayat 21, pada waktu itu Musa ingin mendirikan kemah untuk menaruh tabernakel, dan di situ orang-orang Israel, bangsa-bangsa Israel, mereka berbondong-bondong untuk menyumbangkan sesuatu untuk pembangunan kemah tersebut. Kita baca dalam ayat 21, sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus tersebut. Jadi jemaat itu harus memiliki hati untuk gerejanya, harus memiliki beban untuk gerejanya, harus tergerak hatinya untuk pelayanan pekerjaan di gerejanya. Sekali lagi, tujuannya bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita melihat dalam kisah pada zaman kisah para rasul di gereja mula-mula, kita tahu dan bersama gereja pada mula-mula mereka bertumbuh dengan pesat. Dari 100 orang bisa sampai ribuan orang. Dan itu karena mereka hidup dengan perdamaian dan mereka hidup saling menopang satu sama lain. Mereka saling mempersembahkan hartanya satu sama lain untuk pertumbuhan, untuk perkembangan komunitas mereka tersebut, untuk pertumbuhan gereja pada waktu itu. Jadi sehingga gereja bisa bertumbuh dengan pesat. Tujuannya untuk mengembangkan pelayanan, tujuannya untuk tujuan yang mulia, bukan tujuan untuk menyenangkan hati sesama. Tetapi sekali lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Jadi mereka mempersembahkan harta mereka, mempersembahkan apa yang mereka miliki itu kepada Tuhan. Nah, kenapa Tuhan ingin harta kita? Tuhan dalam Matius 6 ayat 21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Jika kita menaruh uang kita, jika kita menaruh harta kita kepada di tempat Tuhan, di bawah kaki Tuhan di gereja, maka hati kita juga ada di gereja, maka hati kita juga ada bersama-sama dengan Tuhan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa uang itu adalah salah satu faktor yang penting, walaupun bukan yang terpenting dalam hidup kita. Dengan uang kita bisa membeli kebutuhan kita, membeli bahan-bahan pokok, membeli pakaian, dan juga uang juga bisa untuk memenuhi keinginan-keinginan kita. Dan jika kita memberikan sebagian itu untuk Tuhan, maka kita sementara memberikan sebagian hidup kita kepada Tuhan. Kita menaruh hati kita kepada Tuhan. Apa yang harusnya kita bisa beli, kita bisa berikan kepada Tuhan. Tetapi untuk mempersembahkan harta kita kepada Tuhan harus diberikan dengan sukarela. Dalam ayat 29 dikatakan, semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa untuk dilakukan. Mereka itu yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Jadi persembahan bagi Tuhan harus diberikan sukarela. Sukarela itu berarti dengan tulus hati, dengan keikhlasan, tidak dipaksa, seadanya. Itu artinya sukarela. Jadi kita mempersembahkan harta kita kepada Tuhan dengan sukarela, tanpa ada paksaan, tanpa kita harus memaksakan diri. Tidak seperti itu, tapi kita harus memberikannya dengan sukacita. Untuk apa kita memberikan harta kita kepada Tuhan tetapi kita malah membencinya? Kita memberi harus dengan sukacita, harus dengan sukarela. Dan di sini dikatakan diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa. Jadi bangsa Israel memberikan
persembahannya kepada Tuhan dengan perantaran Musa. Kalau kita di sini kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan perantaran gereja. Kita tidak bisa memberikan harta kita atau hidup kita sekalipun kepada Tuhan secara langsung. Tidak bisa. Kita harus ada perantara dan kita memiliki perantaran tersebut, dan perantaran tersebut adalah gereja. Jadi kita memberikan persembahan kita lewat gereja. Bukan untuk memperkaya seseorang. Tuhan juga tidak butuh diperkaya karena Tuhan memiliki segala sesuatunya. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Apakah hati kita itu mau mempersembahkan sebagian kehidupan kita, sebagian harta kita untuk Tuhan. Bukan mencari nilai atau mencari nilai nominal. Tetapi Tuhan melihat hati. Kalau kita membaca dalam Lukas 21 ayat 1-4 itu kita tahu ada kisah janda di mana ia memberikan 2 peser uang untuk persembahan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa nominal yang diberikan janda tersebut itu lebih besar daripada orang-orang yang memberikan. Nominalnya memang kecil, tetapi bagi Tuhan itu adalah persembahan yang besar. Karena kalau kita melihat itu adalah 2 peser, janda tersebut memasukkan 2 peser, kalau dirupiahkan kurang lebih itu sekitar 3.000 rupiah. Jadi bukan masalah banyak atau masalah sedikit, bukan masalah orang kaya atau orang miskin. Siapapun bisa memberikan hartanya kepada Tuhan. Besar kecil, seberapapun nilainya yang kita punya kita berikan kepada Tuhan, asal kita berikan dengan sukarela, dengan sukacita, tanpa dorongan dan seadanya. Kalau kita tergerak untuk memberikan hanya 5.000, kita berikan, asal kita memberikan dengan sukarela. Jika kita tergerak hatinya untuk memberikan 100.000, kita berikan. Atau jika kita ingin memberikan rumah bagi Tuhan, asalkan tidak didorong, tidak dipaksa, kita memberikan sukarela bagi Tuhan, tidak masalah. Tuhan akan melihat apa yang kita ukur, akan diukurkan itu kepada kita. Apa yang kita berikan kepada Tuhan, itu akan Tuhan ukur untuk Tuhan memberikan kepada kita kembali. Jadi apapun yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan akan melihat. Dan sekali lagi Tuhan melihat bukan nominalnya, tetapi Tuhan melihat hatinya. Jadi orang kaya, orang miskin, orang yang tidak memiliki apa-apa itu bisa memberikan. Jadi bagi kita sebagai jemaat, kita bisa memberikan harta kita untuk Tuhan dengan perantaran gereja. Lalu apa jadinya ketika kita memang benar-benar tidak memiliki uang? Jika kita tidak memiliki uang sama sekali, saya yakin dan percaya kita pasti masih memiliki harta kita. Seberapa kecil nominalnya pasti kita masih memiliki. Tapi seandainya tidak ada, apa yang bisa kita lakukan? Dalam Keluaran 35 ayat 30-31 dikatakan, berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ayat 34, dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Apa artinya? Jadi selain kita bisa memberikan harta benda kita bagi Tuhan, jika kita tidak memiliki harta, jika kita tidak memiliki uang yang seharusnya tidak mungkin, kita bisa memberikan apa? Kita bisa memberikan kepandaian kita, kita bisa memberikan ilmu kita untuk gereja, kita bisa memberikan jasa kita bagi gereja. Karena banyak orang yang telah menyumbangkan jasa mereka di gereja ini juga. Banyak orang yang telah menyumbangkan itu dalam bidang untuk hospitality atau bidang kesenian, bidang musik, macam-macam. Orang bisa menyumbangkan jasa atau keahlian mereka masing-masing untuk perkembangan gereja. Jadi pada intinya adalah bukan bentuknya yang Tuhan lihat, tetapi bagaimana hati kita itu mau untuk mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan itu yang Tuhan lihat. Seandainya jika kita tidak memiliki uang, itu tidak mungkin. Seandainya kita tidak memiliki keahlian, itu juga tidak mungkin. Seandainya kita tidak memiliki keduanya, apa yang bisa kita berikan? Tuhan berkata, tubuh kita adalah persembahan bagi Tuhan yang murni. Artinya kita bisa mempersembahkan tubuh kita bagi pelayanan gereja ini. Maksudnya kita bisa berdoa bagi gereja ini, kita bisa menaikkan doa-doa syafaat bagi gereja ini. Itu juga kalau kita jalankan dengan sukacita, dengan ketulusan, itu juga akan dilihat oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memandang itu dengan sukacita. Tuhan akan melihat itu sebagai suatu pujian yang berkenan di hadapannya. Jadi dalam bentuk apapun, banyak hal yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Benda atau bukan benda,
atau jasa atau apapun, itu bisa kita berikan kepada Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberikan apa yang kita miliki bagi Tuhan. Segala sesuatu kita bisa berikan bagi Tuhan, asalkan sekali lagi kita miliki beban dan kita memberikannya dengan sukarela bagi Tuhan. Tetapi jika kita masih memiliki, jika Tuhan memberkati kita dengan harta, jika Tuhan memberkati kita dengan keahlian, berikanlah itu kepada Tuhan. Berikanlah itu bagi pekerjaan pelayanan Tuhan melalui perantaraan gereja dan di gereja ini. Puji Tuhan, kita kira renungan pada hari ini sampai di situ, semoga itu bisa memberkati dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, kami memuji namamu, kami yakin Kau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, kami minta Tuhan supaya Engkau menggerakkan hati setiap jemaat, supaya jemaat-jemaat Tuhan dapat berkumpul bersama, persembahkan apa yang terbaik bagimu Tuhan untuk pelayanan di tempat ini Tuhan, untuk memajukan pelayanan di tempat ini. Kami berdoa supaya setiap hati yang tergerak itu Engkau berkati dan Engkau kuatkan. Terpujilah namamu, kami juga ingin berdoa, Tuhan Yesus tolonglah kami keluarga GPD El Shaddai menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, saling mengasihi sesama sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kiranya kami hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Kami atas namakan doain dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.